أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى التوسل أن يسأل العبد الله تعالى بمن يقطعه أن له عند الله قدرا ومرتبة كالأنبياء والأولياء فإن له عند الله قدرا عليا ومرتبة رفيعة وجاها عظيما. ومعنى التوسل utawi maknane tawassul iku ayas alayan jalur sapa al-abdu hamba ayas alayan jalur sapa al-abdu hamba Allah Ta'ala meminta bima dengan perantara orang yuktau kami pastikan anna sa'tuku nila umarikmat indallah ono di dalam sisi Allah itu qadaran memiliki derajat, ada ukuran derajat yang tinggi, wa martabatan dan kedudukan martabat kal anbiya'i wal awliya'i kaya ini para nabi dan para wali. Jadi yang dimaksud tawassul meminta kepada Allah biman. Nah ini sudah ada al-ba'nya kan jelas ba'dil ilsaq biman dengan melalui perantara man orang yukta'u ay annalahu indallahi qadra, meminta melalui orang yang orang itu sudah dipastikan orang yang memiliki derajat yang luhur, martabat yang kedudukan yang mulia sebagaimana seorang para nabi dan aulia. Fa inna lahum indallahi qadaran aliyyan. Fa inna maka satamene iku lahum maring anbiya wal awliya indallah dalam sisi Allah itu qadaran memiliki derajat aliyan kang luhur wa martabatan dan kedudukan rafi'atan yang mulia wajahan lan pangkat aziman kang agung. Wa fil adati lan ikut tetap yang dalam sebagian kebiasaan adat annaman apa sak temeni wong annaman yang saatawi sak temeni wong iku lahu maring man indah syaksi ana indah usas indah syaksi menggos suci ni wong apa qadarun derajat bihaisu annahu bihaisu innahu kalau sakarane innahu sak temene man lahu indah syaksi idha syafa'a dalam nalikani memberikan syafaat sapa man lahu inda syakhsi kubila maka bakal diterima apa syafa'atuhu syafa'ate man lahu inda syakhsi fa'idan tasabah maka dalam nalikani intasabah membuat nasab sambungan ilaihi maring man sapa syakhsun seseorang
fi ghaibatihi dalam waktu, fi ghaibatihi dalam waktu ghaibnya tidak adanya man lahu syakhsun wa tasyaffa'u lan meminta syafaat, wa tasyaffa'u lan meminta syafaat sapa syakhsun, wa tasyaffa'u lan minta syafaat sapa syakhsun bi kalawan man lahu inda syakhsi, wa tawassalu lan menjadikan wasilah perantaraan, wa tawassalu lan menjadikan perantaraan sapa syakhsun bihi kalawan man lahu inda syakhsi. Fa inna dzalika maqasa temene mengkono fa inna dzalika syakhsa maqasa temene mengkono wong iku yujibu mengijabai dari kasairi mengkono permintaan, dari kasairi mengkono permintaan iku ikraman yang memuliakan liman mari wong intasabakan membuat nasab sambungan ilaihi maridman wa tasyaffa'u lan jalur syafaat sapa saksun bihi kalawan ma wa tawassalu lan gawe perantaraan sapa saksun bihi kalawan man wa illam yakun senajan ora ono sapa saksun iku hadiran hadir, orang yang hadir maksudnya ada. Wa inna dzalika syakhsa iku yujibu mengijabai sapa syakhsun sapa man dzalika syakhsun dzalika sa'ila ing mengkono wong kang jaluk ikraman karena memuliakan liman maring wong intasabakan gawe nisbat perantaraan ilahi maring man wa tasyaffa'u lan jaluk syafaat sapa syakhsun bihi kalawan man wa tawassalu lan gawe perantaraan sapa syakhsun bihi kalawan man wa illam yakun senajan ora ono sapa syakhsun iku hadirat wong kang hadir. Ini sebenarnya sering dipraktikkan. Kayak misalnya kalau kamu berani ya, atau kamu merasa dekat dengan siapa, apa contoh misalnya sopo misalnya jadi ada kode ya, biasanya di Jakarta itu atau di mana di sini misalnya kamu kena tangkap polisi karena dia melanggar, polisi stop bilang, Pak, maaf, saya buru-buru dipanggil bupati. Oh, misalnya, atau saya ini dijadwal menghadap Kapolda. Nah, dan kalau polisi ini percaya kan bisa. Nah, itu namanya at-tasyaffa, ya, jalur syafaat dengan jemput-jemput nama Kapolda. Tapi kalau enggak, ya tetap peleng kamu. Kalau polisi ini nggak percaya, ya. Kalau di Jakarta itu yang paling sakti istilahnya itu TB1, itu Kapolri, itu kode TB1. Kalau misalnya ketangkas kamu turunkan jendela dikit, saya ada undangan TB1. Wah, langsung kalau percaya maaf Pak, ini saya dapat undangan TB1. Ya. Atau apa? Kalau kamu pinjam pinjam uang ke Hasbi, pinjam uang
suruh ditawar, tahu tak sama yoga, wah gitu. Berarti tidak berarti ke yoga di gitu, gitu. Namanya memanfaatkan nama itu ya, mengambil syafaat. Waduh, menyebut nama yoga, wah itu kan menakutkan. Jadi begitu dengar nama yoga langsung dikekno, padahal nggak benar itu. Itu namanya tasyaffu ya. Awas seperti saya sampaikan, saya ini orang dekat ya, saya ini orang dalam, orang dekengan pusat. Nah itu namanya tasyaffu itu ya. Nah itu namanya tasyaffu. Ya, tapi orang yang bahkan tetap terus yang bisa mengenai mereka itu dobos ya bisa mengenai. Bisa kamu sebut kamu asal meyakinkan at-tasyaffu ya. Wa illam yakun hadiran bisa namanya itu ya kamu dari mana? Saya barusan ketemu rektor, titip salam khusus kamu. Wah ini orang dekat rektor berarti. Seperti disebut. Itu namanya at-tasyaffu. Wa ala hadza tawassuli wa ala hadza lan iku ing atas iki faidan tasabah at-tawassul utawi tawassul. Wa ala hadza lan ing atas iki faidan tasabah ilaihi syakhsun fi ghaibatihi wa tasyaffa'u bi wasalbi. Wong kita minta tolong menyebut nama besar orang saja bisa. At-tawassul bin nabi wal auliya wal nisa. Begitu juga apalagi kita menyebut nabi dan kita nyebut nama orang yang disegani saja, yang ditakuti di komunitas itu saja sudah bisa menolong kita. Gitu ya. Dalam bebek, dalam komunitas siapa yang paling ditakuti? Itu saya laporkan kan. Padahal awal dewi nggak tahu kenal, nggak tahu ketemu. Itu disebut nama itu aja dia takut. Itu namanya kan berwasilah dengan nama besar itu. Ya, berwasilah bertawassul dengan nama besar itu. Wa ala hadza lan ing atas iki intasaba ilaihi syakhsun fi ghaibati wa tasyaffu bihi wa tawassul bihi. At-tawassul tawassul bin nabiyyi, kalau Nabi alaihi salatu wassalam, wal awliya ila para wali wa sholihin walasna lan orang-orang. Wa ala hadza lan iku ing atas intasaba ilaihi syakhsun at-tawassul bin nabiyyi wal awliya wa sholihin walasna lan ora ono sapa kita iku fi dzalika ing dalam mengkono-kono at-tawassul bin nabi ora ono iku saili nabi rasulullah kang jalu ghairallahi ta'ala ing saliyane Allah ta'ala. Ini penting distabilo. Walasna fi dzalika sailina ghairallahi ta'ala. Walasna lan ora ono sapa kita fi dzalika ing dalam mengkono-kono tawassul ik ora ono iku sailina orang-orang yang meminta ghairallahi ta'ala selain Allah ta'ala. Ingat loh, saya hanya berwasilah menyebut kebesaran nama itu, bukan berarti saya minta kepada yang punya nama itu, tidak. Walasna fi dzalika sailin, kita mintanya ghairallah selain kepada Allah tidak ada, kita mintanya kepada Allah tapi bertawassul melalui orang-orang yang dekat dengan Allah. Wala da'in lan ora ana wong ad-da'in, bukan memanggil tapi menyembah, illa kecuali iyahu Allah. Ini di stabilo. Saya tawassul itu menyebut nama besar ini atau menyebut amal baik ini dan sebagainya
bukan berarti meminta kepada selain Allah. Memintanya tetap kepada Allah. Agar permintaan kita lebih cepat dikabulkan, kita cari dukungan, ya, cari dukungan agar lebih cepat, lebih dipercaya oleh Allah. Nah, itu kan penting itu, cari orang dekatnya Allah. Kalau ditawassuli, dibawa oleh orang dekatnya kan lebih cepat. Wala da'ina illa iya fa innana ma'ma na'taqidu min ulumi darajatihim fala na'taqidu fihim illa annahum ibadun ubbadun muqarrabuna lillah. Fa innana maqasa temene kita iku ma'ma na'taqidu ing dalam semangsane na'taqidu i'tiqad meyakini sapa kita min ulumi darajatihim saking ketinggian, keluhuran derajatnya para anbiya wal auliya was shalihin. Fala na'taqidu, dan tidak meyakinkan, mengikat, mengiktikadkan. Fala na'taqidu maka orang meyakin, mengiktikadkan, mempercayai, mengimani sapa kita fihim ing dalam aulia, anbiya, aulia as-shalihin, illa kecuali annahum sa'tamani aulia, anbiya, shalihin iku ubadun pira-pira hamba yang muqarrabuna, pira-pira wong kang dekat lillahi ta'ala, maring Allah ta'ala. Yas'aluna jaluk sapa anbiya, auliya, sholihin Allah Ta'ala kama nas'alu kaya oleh kita minta, kama nas'alu kaya oleh jaluk sapa kita bu'in Allah. Sama mereka meminta, memohon kepada Allah, berdoa sebagaimana kita berdoa kepada Allah, sama. Ya, kenapa kok masih melewatkan ini? Kok masih melihatkan orang-orang itu? Karena orang-orang itu dikenal dekat dengan Allah. Makanya ceritanya orang Blaten, Blaten atau Preman ya. Di Madura itu, orang Madura itu kenapa kok yang ditakuti katanya ada dua ya, polisi sama kiai. Sama polisi karena punya pistol, tembak selesai. Kok kiai kenapa? Sama kiai demikian hormatnya para preman itu. Memang pernah ada penelitian dan hampir sama, semua angkapannya sama. Preman itu punya kesadaran spiritual yang tinggi juga. Dia sudah merasa sangat aib gitu ya, sudah tidak pernah ibadah, kerjaannya merusak, itu kan ada kesadaran. Dia kerjanya jauh dari rahmatnya Allah, selalu bermaksiat ya. Maka ada kerinduan. Unsur-unsur makhluk dalam diri manusia itu mendorong alastu birabbikumnya itu pasti. Dimensi ketuhanan itu akan muncul pada setiap orang sejak apapun. Dan merindukan untuk bisa dekat dengan Allah. Tapi dia merasa sangat sudah terlalu jauh dari Allah. Kenapa? Karena perbuatan selama ini dia selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dia merampok, dia mencuri, dia segala, bahkan dia membunuh, minum-minuman. Dia sudah sadar dirinya jauh dari Allah. Maka yang bisa dia lakukan apa? Ini logika mereka. Yang bisa saya lakukan adalah berbaik atau hormat takdim kepada para kiai. Karena dianggap kiai itu orang yang dekat dengan Allah. Nah itu ungkapan para preman di Madura itu begitu. Kalau kepada kiai takdimnya luar biasa.
bahkan yang baru kemarin wafat itu, Allah merham Kiai Zubair Muntasor, terkenal kiainya para. Kenapa? Beliau itu punya, ya diyakini lah ya, kalau ada tamu kok diminta uangnya, diminta mobilnya, wah itu senang tamunya. Kenapa? Karena gantinya itu berlipat, usahanya sukses, dia bisa wah berkali-kali lipat. Cuma tidak semua tamu diminta, nah gitu ya. Kok ada tamu, dompetnya mana? Kamu nanti misalnya uang ke sana, dompetnya dikali 100.000 tak akan diminta. Itu memang butuh keikhlasan. Jadi orang kalau datang ke beliau itu memang sudah siap dan bahkan berharap. Atau beliau kadang minta itu apa? Bangunkan kamar mandi untuk anak bodoh, sumpah kami. Meskipun orang miskin suruh bangun, takut, karena itu alamat dia akan kaya. Nah itu karomahnya, di antara karomahnya yang masyhur, ya, Zubair itu seperti itu. Makanya banyak orang-orang preman juga datang ke beliau itu, ya agar diminta, ya tapi kadang beliau tidak minta. Kadang diminta kunci mobilnya, mana kunci mobilnya? Bukan. Ya, tapi sobat mana? Ya. Kenapa? Yakin aromanya itu seperti itu. Kamu coba aja jajan kalau kamu diminta, tapi kapok kamunya gitu kan? Ya itu di antara banyak apa? Tapi salah satu yang sangat menonjol dari Zubair Muntasor itu seperti itu. Orangnya sederhana. Nah, at-tawassul. Jadi kita wala na'taqidu, ya, wala na'taqidu annahu walasna fi dzalika sa'ilina ghairallah. Jadi kita tidak pernah meminta kepada orang. Kalau Mbah Mun itu punya dalil tawassul itu apa? Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dalam Fatihah ihdina as-sirata, tunjukkanlah kami ya Allah as-sirata, jalan, ihdina as-siratal mustaqim. Terus Allah apa? Siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang alladzina. Kita kan diminta untuk meniru, ya, siratal ladzina an'amta, yang telah engkau berikan nikmat, alaihim ghairil maghdubi, yang tidak pernah, yang ghairil maghdub waladdallin. Itu Allah sendiri menunjuk, bertawassullah kamu kepada orang-orang yang sudah jelas Allah an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang an'amta alaihim ghairil maghdub, Allah tidak pernah maghdub alaihim waladdallin, dan jelas tidak mungkin orang-orang itu tersesat jalannya. Nah, kita diminta siratal ladzina, ikutilah jalannya orang-orang yang telah terbukti Allah muliakan hidupnya, Allah beri kenikmatan hidupnya dunia akhirat, an'amta alaihim alal ladzina itu ghairil maghdub, yang Allah ridho. Ghairil maghdub berarti kan Allah ridho dalam hidupnya itu, sehingga Allah memberikan karomah, memberikan derajat kepada orang-orang itu, waladdallin, dan orang-orang yang tersesat. Sudah contoh perintah dalam
Ada lagi ayat apa? Wabtahu ilaihil wasilah. Ya, ada nggak? Iya itu ayatnya. Hah? Surat apa? Hah? Surat apa? Hah? Awal fasilnya ada. Oh, ini pernah saya baca ya? Iya ini. Wabtahu ilaihil wasilata. Nah, ini kan perintah dari Allah. Wabtahu, surat apa ini? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu. Carilah kamu ilaihi, untuk sampai kepada Allah. Cari apa? Al-wasilah. Ya ini sudah amal. Allah sendiri memerintahkan kita untuk mencari wasilah. Untuk titik-titik bid'ah. Titik-titik bid'ah. Kama, jadi jelas sorry. Ya karena itu, makanya apa namanya, ada makom. Kalau istilahnya kan ada makom. Orang yang dekat kepada Allah, mulai dari para aulia, para rasul, para nabi, syuhada, sholihin. Itu artinya apa? Satirnya kepada Allah itu semakin tidak, hijabnya itu semakin sedikit, bahkan sudah tidak ada hijab lagi. Kalau kelasnya para rasul sudah tidak ada hijab, tidak ini lagi, tipis gitu ya. Wasyuhada adalah orang yang mati syahid. Ya ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Fa innana mahma na'taqidu min 'ulumi darajatihim fala na'taqidu fihim illa annahum ubadun muqarrabuna lillahi ta'ala yas'aluna Allah ta'ala kama nas'al. Mereka itu semuanya sama meminta kepada Allah. Tidak mungkin kita akan meminta kepada mereka, para nabi, para aulia, para sholih, para syuhada, karena beliau-beliau itu juga meminta kepada Allah kama nas'al, sebagaimana kita juga memohon kepada Allah. Illa annahum, kecuali annahum saat temani mereka al-anbiya wal mursalin wal awliya wal sholihin adharu, lebih atau haru, lebih suci turun minna, dibanding kita. Apa nih? Ruhan ya. Mereka sama berdoa kepada Allah, hanya saja mereka lebih suci dibanding kita. Apa nih? Ruhan, ruhnya. Wa asfa, lan lebih bening minna, dinimbang kita. Apa nih? Nafsan, jiwa. Bima, kalau perkara atau kafarini aulia, ambiya, aulia, sholihin, soko Allah minal kamalati al-insaniyati, minal kamalati, saking beberapa kesempurnaan al-insaniyati, kangkongso kemanusia. Ini sama, mereka pun juga berdoa meminta kepada Allah karena podo menungsone. Cuma saja doa mereka lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka lebih terpelihara jiwanya, tubuhnya, pikirannya. Mereka lebih suci rohnya, lebih bening jiwanya. Bima Allah, terbukti dari apa? Bima Allah binal kamalat. Orang-orang
mencapai derajat itu, yang dianggap dekat dengan Allah itu, oleh Allah dalam kehidupannya diberikan al-kamalah, kesempurnaan. Al-insani akan bangsa manusia. Al-kamalah itu artinya apa? Orang yang sudah tidak butuh kepada makhluk itu namanya kamalah. Kamu kalau sudah sampai makom itu berarti kamu dekat dengan Allah. La khaufun wa la hum yahzanun. Tidak ada yang kamu takuti, tidak ada yang kamu khawatiri kecuali Allah. Nah, itu berarti makom kamu udah situ. Jadi gak pernah takut dengan apapun. Yang dia takutkan hanya tidak mendapatkan ridho dari Allah. Sehingga apa? Allah memberikan kelebihan kepada dia dibanding manusia-manusia yang lain. Yang kita kenal apa? Ya wali misalnya, ya karomah, dengan karomahnya itu banyak kita lihat, dimuliakan orang, ya, dihargai orang, semuanya hormat itu bukti bahwa dia diangkat derajatnya oleh Allah dan mendapatkan keistimewaan. Wa in kana al-awamu la yastati'una at-ta'bira amma tukinnuhu suduruhum min husnil aqidati annahu laysa lillah syarikun min khalqihi. Wa in kana senajan ono sapa al-awamu, orang awam, iku la yastati'una, tidak mampu sapa awam at-ta'bira, ngalap ibarat. Apa ibarat itu apa ya? Takbir, sanepo, ngambil contoh, ya, at-ta'bir, ngalap ibarat, ngalap takbir, kayak contoh. Amma saking perkara tukinnu kang menyimpan hu ikma apa suduru pira-pira hatinya awam min husnil aqidati, saking bagusnya akidah, annahu sa'atul sya'am iku laisa ora ono lillahi maring Allah apa syarikun, sekutu, min khalqihi, saking makhluknya Allah. Nah, ini derajat kewalian itu muncul kalau kita itu sudah sampai pada makom seperti itu. Kita semua tahu la syarika lahu wa bidzalika umirtu an amila, bahwa Allah itu tidak ada yang menyerupai. Allahus Somad, Allah tempat berlindung, Allah tempat meminta, Allah itu ngerti kabeh. Cuman hati kita itu apakah selaras yang terungkap, teredawanta dalam keyakinan kita, dalam beretika sehari-hari. Itu yang penting. Apakah pengetahuan itu hanya berhenti di otak kita, tapi tidak mampu mewarnai jiwa kita. Nah, kalau sudah mampu mewarnai jiwa kita, sehingga menjadi sikap dan prinsip dalam hidup kita, nah itu baru kita nyampe. Siapa yang tidak tahu bahwa Allahus Somad, Allah lah tempat berlindung, Allah lah tempat meminta. Kalian tahu semua, tapi prakteknya apa? Ada masalah dikit, bingung, lupa kalau Allah lah tempat meminta, Allah telah tempat berlindung. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kita tidak boleh susah. Yang wajib kita susah itu kalau tidak mendapatkan ridhonya Allah. Itu semua tahu teorinya, tapi apakah sudah meresap dalam jiwa kita? Ya, sudahkah itu meresap dalam jiwa kita sehingga hidup kita itu diwarnai oleh i'tiqad, keyakinan seperti itu?
hidup ini menjadi tidak bermasalah. Kenapa? Karena kita sudah tidak bergantung dengan dunia, kita hanya bergantung kepada Allah. Nah, makanya sering banyak sekali kita lihat para kiai-kiai yang begitu itu hidupnya sangat amat sederhana di mata kita, ya loh, hidupnya sangat amat sederhana. Kayak sudah, ya memang dia tidak butuh apa-apa di dunia ini. Ya, dia tidak mengharapkan apa-apa, yang ada justru dunia lah yang datang kepada dirinya. Ya, kayak dia terlalu banyak tentu. Ada paman saya sendiri misalnya, dia nggak kerja, bukan nggak dapat penghasilan, tapi apa? Dia tuh selalu saja setiap ada orang minta mesti dikasih, tidak pernah apa aja yang ada di kantong dikeluarkan, arlojinya diminta diberikan, bahkan jasnya diminta berdasar kuatkan kerja itu dicopot dikasih. Bisa nggak kita sampai ke situ? Ya, sudah nggak butuh dengan dunia. Wah, itu hanya ada di puisi, bukan? Meskipun yang melantunkan puisi apa bisa, kita sudah tak butuh lagi dengan dunia. Malah tapi dunialah yang butuh pada kita. Kitalah yang menggenggam dunia, jangan dunia yang menggenggam hidup kita. Nah, kita tesnya apa itu? Orang kalau punya HP pasti masih belum bisa, pakoknya belum. Kalau masih punya HP, kalau sudah nggak punya HP, itu baru test case-nya di situ. Aduh, saya tadi itu keluar hotel itu HP ketinggalan. Wah, itu udah pucet saya. Ya Allah, kayak gini jauh sekali itu, bergantung kepada HP. Jadi hidup saya itu ada dalam HP. Kalau ke kampus HP ketinggalan udah bingung, suruh antar ke masjid, kepakai begitu. Gimana mau sampai al-kamalah al-insaniyah itu? Itu butuh proses. Ada juga kiai begitu, punya HP tapi dia tidak, HP-nya ada dan tidak ada yang tidak berpengaruh dalam hidup. Kalau kelas kita kan belum tahu sekali, sudah nikmat itu kalau begitu. Kalau saya misalnya level kayak kelasnya saya hidup masih bergantung ke HP. HP ketinggalan bingung, pegang HP tapi baterai nyantai ya bingung juga. Ya Allah, hidup ini hanya bergantung. Tapi kalau dalil Allah somat, HP ketinggalan baterai bingung. Somat ini waduh, ini gimana ini, sudah gantian begini cari colokan ke ono, wah sudah lari Allah sobatnya gitu ya. Ya, tapi kita harus terus berproses gimana mengurangi itu ya, yang sampai kepada al-kamalat al-jinsa. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.